Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huzaifah, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah bioteknologi, di mana submateri yang saya pilih mengenai proses bioremediasi. Selamat menyimak penjelasan dari saya. Pembahasan pertama yaitu mengenai proses bioremediasi. Proses utama pada bioremediasi terdiri dari 3. Yang pertama itu ada biodegradasi, yang kedua biotransformasi, yang ketiga ada biokatalis. Saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Enzim mempercepat proses tersebut dengan cara menurunkan energi adipasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai proses biodegradasi dan biotransformasi. Pada proses ini terjadi biotransformasi atau biodetoksifikasi. Senyawa toksis menjadi senyawa yang kurang toksis atau tidak toksis. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi. Degradasi senyawa kimia oleh mikroba di lingkungan merupakan proses yang sangat penting untuk mengurangi kadar bahan-bahan berbahaya di lingkungan, yang berlangsung melalui suatu seri reaksi kimia yang cukup kompleks dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Misalnya, mengubah bahan kimia menjadi air dan gas yang tidak berbahaya, misalnya CO2. Proses selanjutnya yaitu ada proses biokatalis. Dalam proses degradasinya, mikroba menggunakan senyawa kimia tersebut untuk pertumbuhan dan reproduksinya melalui berbagai proses oksidasi. Enzim yang dihasilkan juga berperan untuk mengkatalis reaksi degradasi, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai keseimbangan. Lintasan biodegradasi berbagai senyawa kimia yang berbahaya dapat dimengerti berdasarkan lintasan mekanisme dari beberapa senyawa kimia alami seperti hidrokarbon, lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Sebagian besar dari proses, terutama tahap air metabolisme, umumnya berlangsung melalui proses yang sama. Selanjutnya ada upaya yang dilakukan agar proses bioremediasi berlangsung optimal. Supaya proses tersebut dapat berlangsung optimal, diperlukan kondisi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme. Tidak terciptanya kondisi yang optimum akan mengakibatkan aktivitas degradasi biokimia mikroorganisme tidak dapat berlangsung dengan baik, sehingga senyawa-senyawa beracun menjadi persisten di lingkungan. Agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan pemahaman akan prinsip-prinsip biologis tentang degradasi senyawa-senyawa beracun, pengaruh kondisi lingkungan terhadap mikroorganisme yang terkait, dan reaksi-reaksi yang dikatalisnya. Nah, itu adalah upaya dalam agar proses bioremediasi itu berjalan secara optimal. Kesimpulan, dalam proses bioremediasi terdapat 3 proses, yaitu biodegradasi, biotransformasi, dan biokatalis. Pada saat bioremediasi terjadi, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut.
Enzim mempercepat proses tersebut dengan cara menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi. Pada proses ini terjadi biotransformasi atau yang disebut juga dengan biotoksifikasi senyawa toksis menjadi senyawa yang kurang toksis atau tidak toksis. Dan juga pada proses bioremediasi ini ada hal-hal yang harus diupayakan supaya berjalan dengan optimal. Yang pertama, lingkungan. Kita harus memperhatikan lingkungan karena tempat pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroorganisme, lalu keadaan optimum lingkungan, lalu kandungan zat-zat beracun yang dapat membahayakan lingkungan sekitar, dan juga harus mengetahui prinsip-prinsip dari proses bioremediasi. Demikianlah pemaparan dari saya mengenai submateri proses bioremediasi. Semoga penyampaian materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kata-kata yang silap dan salah, dan saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.